Selamat datang di YouTube channel aku, masih seputar menyusui. Nah, seperti yang kita tahu, menyusui adalah momen yang paling spesial antara ibu dan anak, di mana bonding bisa tercipta ketika seorang ibu menyusui anaknya. Namun, apa yang terjadi bila seorang baby tidak mau menyusui langsung dari ibunya? Ada 3 penyebab yang paling sering terjadi apabila baby tidak mau menyusui kepada ibunya. Yang paling pertama adalah aliran ASI ibu terlalu deras ataupun aliran ASI ibu terlalu lamban. Yang kedua, baby ada lip tie dan tongue tie. Yang ketiga, bayi mengalami bingung puting. Nah, ketiga penyebab ini yang paling sering terjadi ketika si baby tidak mau menyusu kepada ibunya. Kita bahas saja yang ketiga dulu, yaitu bingung puting. Bingung puting ini apa sih sebenarnya? Kenapa baby bisa bingung puting? Padahal kalau seperti di video sebelumnya yang kita bahas di IMD, begitu lahir sebenarnya baby sudah punya naluri alamiah yang dimana dengan mencium bawah tangannya dia bisa menuju ke puting ibunya. Tapi kenapa si baby malah bisa menjadi bingung puting? Nah, bingung puting ini bisa disebabkan beberapa hal. Yang pertama, mungkin ibu terlalu dini memperkenalkan botol susu kepada sang baby. Yang kedua, mungkin si baby kebanyakan menggunakan empeng. Dan yang ketiga, biasanya terjadi pada baby yang baru lahir yang masih belum tahu cara mengisap payudara secara benar. Cuman penggunaan botol dot dan empeng yang berlebihan itu bisa menyebabkan si baby bingung puting untuk waktu yang berkepanjangan dan tidak mau menyusui kepada ibu secara langsung dalam waktu yang cukup panjang. Nah, cara menghindari supaya baby tidak mengalami yang namanya bingung puting, ibu bisa melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, gunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk memperkenalkan bayi kepada baby tentang puting payudara ibu, yaitu dengan sering-sering menyusu langsung kepada sang baby. Yang kedua, latih baby untuk yang kedua adalah melatih baby untuk melakukan pelekatan yang baik ketika menyusui, karena pelekatan yang tidak pas bisa membuat baby tidak nyaman ketika menyusui kepada sang ibu. Dan yang ketiga, berhenti memberikan ASI melalui media botol susu. Nah, yang keempat adalah jangan biarkan si baby bingung puting terlalu lama, karena apabila sudah terlalu lama, si baby otomatis tidak akan pernah mau lagi menyusu langsung kepada sang ibu karena sudah terlalu lama bingung puting. Yang kelima adalah gunakan gelas atau sprit saat kasih baby minum ASI. Nah, jadi yang paling sering terjadi ini, ketika mom sudah memperkenalkan botol susu kepada baby, maka baby akan sulit membedakan puting botol susu dengan puting payudara. Kenapa? Di puting botol susu, ketika si baby minum botol susu, otomatis botol susu itu, ASI dalam botol susu akan mengalir secara otomatis begitu botol dituangkan. Sedangkan untuk di payudara ibu, si baby harus menggunakan tenaganya sendiri untuk memompa supaya ASI keluar. Otomatis si baby kalau sudah keenakan pakai botol susu, dia pasti sudah tidak mau menyusu langsung kepada ibunya, karena otomatis menggunakan botol susu lebih enak dan lebih cepat daripada harus memompa sendiri menyusu langsung. Selain itu, penggunaan empeng yang berlebihan, dimana kita tahu emping itu kan diemut sama baby itu hampir setiap waktu. Nah, ketika si baby ketiduran sampai mengumum emping, dia akan merasa nyaman. Sedangkan ketika kita menyusu langsung dan dia ketiduran sampai mengenyot, itu akan keluar ASI dan si baby itu pasti akan merasa tidak nyaman ketika dia tidur ada ASI yang menyembur ke mulutnya. Untuk itu, pengenalan botol susu dan emping kalau bisa jangan dilakukan terlalu dini. Kalau sampai terpaksa pun tidak bisa menyusu langsung, cobalah pakai gelas atau sprit dan memberikan ASI kepada baby. Nah, cara memberikan ASI melalui cangkir kepada baby juga harus dilihat dan harus diperhatikan. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan ketika si ibu
hendak memberikan ASI kepada baby lewat cangkir. Yang pertama, pastikan kepala, leher dan pundak bayi itu tersangga dengan baik dan dalam posisi tegak yang ditopang oleh satu tangan. Jadi jangan berikan ASI melalui cangkir kepada baby dalam keadaan tertidur. Jadi setidaknya tidak duduk tegak pun harus agak serong seperti ini. Jadi berikannya seperti gitu. Oke. Yang kedua, bayi dalam kondisi bangun. Jadi ibu tidak bisa memberikan ASI kepada baby saat si baby tidur. Dia harus benar-benar terjaga supaya tidak tersendak. Oke. Yang ketiga, tempelkan ujung cangkir itu di bibir bawah sang baby. Terus serongkan cangkir secara perlahan sampai ASI itu kena ke bibir bawah baby. Ketika si baby sudah mulai mengecap, tuangkan perlahan-perlahan ASI ke dalam mulut baby. Dan pemberian ASI melalui cangkir itu tidak bisa buru-buru ya, harus pelan-pelan supaya baby tidak tersendak. Nah, moms, kalau baby Anda sudah bingung puting, jangan gegabah dan jangan sedih. Pelan-pelan saja mengubah cara pemberian ASI-nya dan pelan-pelan memperkenalkan puting payudara Anda lagi, dan pelan-pelan menyingkirkan yang namanya botol susu dan emping. Semua pasti bisa dilakukan asal ada niat. Oke moms, sekian aja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian supaya anak mereka yang mengalami bingung puting juga dapat segera diatasi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.